Pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Allah dari Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dan Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai 24. Mazmur pasal 95 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 95. Mazmur 95. Bapak dan Ibu sekalian, mari mengikuti di dalam pembacaan yang akan saya bacakan untuk kita di dalam versi terjemahan baru 2. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai 7. Nanti di Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 saya minta ditampilkan di full screen untuk ayatnya. Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar di atas segala ilah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun miliknya. Laut miliknya, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kita umat gembalaannya. Kawanan domba tuntunan tangannya. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 kita akan baca bersama-sama di full screen di layar yang ditampilkan. Mari bersama kita baca 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan dari kita pagi hari ini di tema memuji dan menyembah Tuhan adalah mengapa aku harus memuji dan menyembah Tuhan? Dua alasan mendasar. Yang pertama adalah mengapa kita datang beribadah menyembah Dia? Apa hanya karena kebiasaan kita memuji dan menyembah Dia? Atau karena ada dukungan musik, ada pelayan di sini, maka kita memuji dan menyembah Dia? Atau karena ini adalah jadwal di mana kita ada kegiatan ibadah kita? Dari bagian-bagian firman Tuhan yang telah kita baca, dapatlah kita peroleh gambaran bahwa sesungguhnya ada banyak alasan mengapa kita memuji dan menyembah Allah. Mengajarkan kepada kita bahwa pujian dan penyembahan kepada Allah sebenarnya adalah sebuah kehormatan bagi kita pada waktu kita menjadi orang yang sadar bahwa kita adalah orang yang diciptakan. Kita bukan hanya sekadar eksis di permukaan dan terlihat seperti memuji dan menyembah Allah, tetapi yang tepat di mana kita memuji Allah karena ada dua alasan. Pertama, alasannya adalah karena Tuhan layak disembah. Itu yang pertama. Karena Tuhan layak disembah. Mazmur pasal 95 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6 tadi memberi penjelasan kepada kita tentang bahwa Dia adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Sebab apa? Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang akbar. Raja yang besar. Dia adalah raja di atas segala ilah dikatakan di sini. Dia adalah raja yang merajai seluruh keberadaan daripada apapun yang hidup di dalam dunia ini. Bahkan dikatakan kalau ada bagian bumi yang paling dalam, itu semua ada di dalam tangannya. Puncak gunung-gunung adalah miliknya.
Laut adalah miliknya, dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Maka karena itu diingatkan kita. Mengapa kita memuji dan menyembah Allah? Karena dia layak untuk disembah. Maka di ayat yang ke-6 ditegaskan, marilah, sebuah ajakan, masuklah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Saudara-saudara, kita ini seperti bejana yang dibentuk oleh Allah, yang dihidupkan oleh Allah. Kita mau bersyukur karena apa? Karena dialah yang menggenapi janji memberi hidup kepada setiap makhluk dan kepada setiap kita. Itu alasan yang pertama, mengapa kita memuji dan menyembah Allah, karena Tuhan layak untuk disembah oleh setiap kita. Bukan karena Tuhan itu kekurangan penyembahan. Tapi ini adalah sebuah kehormatan sebagai umat ciptaannya. Kita menyembah Tuhan bukan karena Tuhan itu butuh pujian, tapi karena dia layak untuk menerima semuanya. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Kata layak itu berasal dari kata akios, yang berarti bernilai, pantas menerima kehormatan. Saudara, Tuhan itu pantas untuk menerima kehormatan. Pantas menerima penyembahan dari umat ciptaannya. Hanya ciptaan yang terlalu sombong yang berkata, saya tidak butuh Tuhan dan tidak butuh memuji dia, tidak butuh menyembah dia. Tuhan adalah pencipta kita. Amin. Tuhan adalah pemelihara kita. Amin. Kalau saudara tidak dipelihara oleh Tuhan, tidak mungkin ada di sini. Tuhan adalah raja atas segala sesuatu. Siapa lagi yang pantas untuk kita muliakan? Kalau kita kenal dengan orang-orang yang tinggi jabatannya, tinggi pangkatnya, saudara bangga bukan? Tuhan seharusnya melebihi kebanggaan daripada orang-orang yang ada dalam dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Alkitab ada kata proskuneo. Artinya adalah sujudlah menyembah, membungkuk dengan hormat, penuh hormat kepada Tuhan yang punya otoritas. Coba bayangkan sekarang kita berdiri di hadapannya presiden. Saudara, secara refleks kalau sebuah dalam upacara itu orang pasti akan memberikan penghormatan. Sekarang bayangkan kalau Tuhan di hadapan kita. Itu gambaran yang saya bisa berikan kepada saudara. Yang kedua, alasan mengapa kita memuji dan menyembah Allah. Alasannya adalah karena kita ini diciptakan untuk menyembah Dia. Kita diciptakan untuk menyembah Dia. Yohanes pasal 4 ayat 23 ayat 24 tadi. Tetapi saatnya akan datang dan tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenarnya. Rohnya beres, kebenaran di dalam dia. Dia bukan hanya ngomong di bibir, dia bukan hanya ngomong dalam ungkapan, tapi itu dia wujudkan dalam kehidupannya. Tuhan tidak mau kemunafikan ada di dalam hidup umatnya. Kalau roh kita beres, maka ada damai sejahtera di dalam hati kita. Kalau hidup kita benar, kita berdiri di hadapan Allah dengan syukur dan syukur kepada Allah. Tapi kalau roh kita, hati kita tidak beres, bagaimana kita bisa menyembah Allah? Kita hanya menyembah dalam sebuah kamuflase, dalam sebuah kemunafikan semata. Tuhan bilang kurang ajar kamu itu, hanya ngomong di bibir aja. Enggak, sesungguhnya itu nampak dalam kehidupan. Mungkin kalau Tuhan ngomong begitu kasar ya. Tapi Bapak dan Ibu Saudara, Tuhan bukan hanya menginginkan kehidupan kita dalam wujud seperti melayani Dia. Bukan hanya itu. Tapi Tuhan mencari penyembah-penyembah Dia yang menyembah dengan roh yang beres. Dengan hidup yang benar. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya apa? Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya engkau dengan tulus dari hatimu, engkau dengan hati yang selaras dengan firman, itu menyembah Dia.
Efesus 1 ayat 11 sampai 12. Dalam Kristus kamu juga telah mendapat bagian. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Jadi kita yang sudah menjadi bagian di dalam Kristus menjadi puji-pujian. Hidup kita menjadi puji-pujian untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi kalau hidup beres itu menjadi pujian bagi Allah. Kalau hidup benar itu menjadi pujian bagi Allah. Tapi kalau hidup itu mendukakan hati Tuhan, itu berarti harus ada cepat pemberesan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya engkau menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya. Kita diciptakan untuk menjadi puji-pujian bagi namanya. Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa orang yang memberi contoh kepada kita dalam pujian dan penyembahan dengan roh yang benar, dengan tulus dan benar. Pujian, penyembahan, pemuliaan Raja Daud di Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 2. Dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Daud memuji Tuhan bukan karena suasana hati, tapi karena kebenaran tentang siapa Tuhan. Ini contoh dari Daud. Di saat dia terpuruk, Daud tetap menulis pujian. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Jadi puji-pujian kepada Tuhan itu bukan hanya pada waktu keadaan baik, tapi pada keadaan tidak baik pun dia tetap tidak melupakan Tuhan dan memuji Tuhan. Puji-pujian dari Maria, contoh yang kedua di Perjanjian Baru, di dalam Lukas 1:46 sampai 48. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Saudara, Maria memuji Tuhan dalam tekanan sosial dan resiko yang ditolak karena dia sedang mengandung Yesus. Tapi Maria tidak menunggu kondisinya ideal, baik-baik saja. Dia menyembah Tuhan dalam kedalaman jiwanya. Itu contoh. Contoh yang ketiga di dalam Alkitab adalah pujian yang penuh dengan kuasa, yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas di tengah-tengah penjara di Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini luar biasa. Saudara, di tengah-tengah mereka terpenjara, mereka dirantai. Saudara, pujian pengagungan kepada Allah tidak pernah berhenti dari bibir mereka. Contoh ini adalah sebuah pembelajaran yang menjadi contoh bagi kita. Bahwa sekalipun mereka di penjara, dalam rantai dan dalam gelap, mereka tidak mengeluh. Tapi mereka memuji Tuhan. Karena itu sebagai penerapan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu mulai hari ini. Dan mungkin kita sudah mulai di hari-hari sebelumnya. Mari kita terus menyembah Tuhan. Bukan menyalahkan keadaan. Karena dengan memuji, menyembah Allah, kita sedang memuliakan Allah kita. Sekaligus sedang membangun sebuah karakter hidup yang optimis karena Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, puji Tuhan bukan karena hidup Anda mudah. Tapi karena Tuhan itu setia. Bukan karena hidup ini semua aman-aman saja, beres-beres saja, lempeng wae. Tidak. Tapi kita memuji Tuhan pada segala keadaan karena Tuhan tetap setia. Mari jadikan penyembahan gaya hidup. Bukan hanya rutinitas setiap minggu, setiap hari. Mari Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa kita memuji Tuhan? Mengapa kita menyembah Dia? Karena Dia layak menerima pujian dari kita umat ciptaannya. Karena kita adalah umat yang diciptakan oleh Dia. Dan karena kita sadar kita adalah umat ciptaannya, maka kita menyembah kepada Dia saja. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hormat dan pengagungan hanya bagi Tuhan.